Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik, konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah di waktu banyak orang lupa kepada Allah, nilainya lebih besar. Itulah yang menjadi rahasia kenapa Nabi SAW rajin puasa di bulan Sya'ban, karena pada waktu itu banyak orang yang lupa kepada Allah Ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal hamba itu dilaporkan kepada Rabbul Alamin, dilaporkan kepada Allah. Fa ahabbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin amalku dilaporkan dalam keadaan aku puasa. Aku ingin saat amalku dilaporkan dalam keadaan aku sedang puasa. Dan pelaporan amal itu ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan. Kalau pekanan dilaporkan setiap Senin Kemis. Kalau tahunan dilaporkan setiap Sya'ban. Nah, dan ada pelaporan harian. Pelaporan harian itu kapan? Setiap subuh dan asar. Dan masing-masing disebutkan dalam hadis yang sahih. Tentang pelaporan tahunan ada di hadis Usama bin Zaid ini. Hadis Usama bin Zaid, di mana beliau bertanya kepada Nabi SAW mengenai alasan mengapa Rasulullah SAW rajin puasa di bulan Sya'ban. Lalu Nabi SAW menjelaskan ada dua alasan. Bulan ini banyak orang lupa untuk puasa, orang tidak berpuasa di bulan ini. Alasan yang kedua, di bulan Sya'ban amal hamba itu dilaporkan menuju Rabbul Alamin. Lalu mengenai laporan pekanan, yaitu setiap Senin Kemis. Turfa'ul a'mal ila Rabbil Alamin. Berikut hadisnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, Nabi SAW mengatakan, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amal hamba itu dilaporkan setiap Senin dan Kamis. Fa uhibbu ay yu'rada 'amali wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amalku dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Juga disebutkan dalam keterangan Ibnul Mulaqin. Sehingga hadis ini hadis yang sahih. Baik. Maka di sana ada pelaporan pekanan. Kemudian ada laporan harian. Laporan harian terjadi setiap subuh dan asar. Nabi SAW mengatakan, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Kita baca hadis ini. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat malam dan malaikat siang yang silih berganti menjaga kalian. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka kumpul ketika subuh, ketika sholat subuh dan sholat asar. Malaikat malam jaga dari mulai asar sampai subuh. Malaikat siang jaga dari mulai subuh sampai asar.
Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Yang sudah selesai jaga naik menuju Allah. Fayas'aluhum, lalu Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah paling tahu tentang kondisi hambanya. Untuk apa Allah bertanya? Untuk apa Allah bertanya? Sebagai saksi. Sehingga malaikat diminta untuk jadi saksi. Walaupun Allah tidak perlu bertanya ketika ingin mengetahui kondisi hambanya, tapi Allah bertanya dalam rangka menjadikan para malaikat sebagai saksi. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi kalian meninggalkan hambaku? Bagaimana kondisi para hambaku ketika kalian tinggalkan mereka? Lalu mereka menjawab, fayaqulun, para malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami datangi mereka saat mereka sedang salat. Masya Allah. Jawaban indah ini baru disampaikan apabila Bapak Ibu pada waktu subuh dan asar sholatnya tepat waktu. Sehingga kalau jenengan saat malaikat itu naik menuju Allah lalu ditanya, bagaimana kondisi hambaku ketika kau tinggalkan mereka? Ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mancing ya Allah. Nah itu berarti asar durung mulai, subuh durung mulai, dalam keadaan ngorok, berarti dia durung tangi. Sesuai dengan aktivitas terakhir ketika malaikat itu meninggalkan kita. Maka pastikan dalam situasi seperti ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan amal soleh. Itulah yang kita maksud tadi ya. Pelaporan amal dilakukan, ada harian, ada pekanan, dan ada tahunan. Nah, di waktu-waktu ini waktu ibadah. Setiap sore dan pagi waktu ibadah. Ketika Senin Kemis waktu puasa. Ketika Sya'ban, Nabi SAW rajin puasa di bulan Sya'ban. Nah, walhamdulillah, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa dalam keadaan baik pada waktu para malaikat melaporkan amal kita.